Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami berterima kasih sebab Tuhan telah memelihara, menolong, membimbing kami sampai hari ini. Kami akan membaca Alkitab. Kiranya Tuhan menyapa melawat kami dengan kebenaran yang tertulis dalam kitab suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan untuk kita hari ini sesuai dengan kalender gereja kita. Terambil dari kitab Wahyu pasal 10, bacaan ayat 1 sampai ayat yang 11. Tapi saya membaca untuk kita ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya, supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku itu terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Sedemikian pembacaan Alkitab, Bapak Ibu. Bacaan pada hari ini, Wahyu pasal yang ke-10, ayat yang ke-8 dan 11, mengungkapkan tentang penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Ia melihat ada malaikat yang lebih kuat menurut ayat 1 dan ayat yang kedua, yang turun dari sorga dengan berselubung awan dan pelangi ada di atas kepalanya. Mukanya terang sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api, dan di tangannya ia memegang kitab yang kecil. Malaikat itu dikatakan berdiri. Kaki kanannya ada di atas laut dan kaki kirinya ada di atas bumi. Selanjutnya dalam bacaan kita hari ini disampaikan bahwa setelah Yohanes melihat malaikat itu, maka terdengarlah suara dari langit. Ia mengatakan supaya Yohanes mengambil kitab yang ada di tangan malaikat itu. Dalam catatan kitab Wahyu, kemudian Yohanes pergi dan meminta kitab itu. Tetapi sebelum malaikat memberikan kitab itu, ia berkata kepada Yohanes, mengambil kitab itu dan memakannya. Menurut malaikat itu bahwa kitab itu jika dimakan akan terasa manis seperti madu di mulut, tetapi akan terasa pahit di perut, dan itu pun yang disaksikan Yohanes. Pesan selanjutnya dari malaikat setelah Yohanes menerima kitab itu ialah supaya Yohanes bernubuat atau menyampaikan semua yang telah ia lihat dan dengar kepada bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Bapak, Ibu, saudara, teman-teman, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua mengetahui bahwa berita ini tidak hanya sekedar ditulis, tetapi apa yang dituliskan oleh Yohanes adalah berita yang sangat penting bagi kita sebagai jemaat Tuhan. Pesan apakah yang sedang disampaikan dalam bacaan ini? Pertama, bahwa Tuhan menyatakan kehadirannya yang ajaib beserta dengan makhluk-makhluk sorgawi seperti malaikat, menunjukkan betapa penting dan seriusnya berita keselamatan Injil Yesus Kristus untuk disampaikan
kepada banyak orang. Kedua, firman itu terasa manis, tetapi juga pahit. Bahasa kiasannya menyatakan bahwa berita keselamatan itu adalah berita yang indah dan berharga. Tetapi juga berita itu mengandung peringatan bahwa akan ada penghakiman bagi mereka yang menolaknya. Semua pesan penting di Pulau Patmos mengingatkan Yohanes dan semua jemaat Tuhan supaya berita tentang Injil Kristus harus disampaikan kepada bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Penggunaan kata dan dalam ayat yang ke-11 menyatakan tentang kesejajaran nilai antara bangsa, kaum, bahasa, dan raja. Bahwa di mata Tuhan semuanya sama. Dan mereka juga adalah sama, harus menjadi perhatian gereja secara sama. Yang berikutnya Bapak Ibu, firman Tuhan tentu tidak ditulis hanya sekedar mengingatkan jemaat, tetapi juga sekaligus menjadi ajaran dan juga perintah, supaya kita sebagai jemaat Kristus mengambil bagian dalam pelayanan. Misalnya, kita dengan tekun terus-menerus mendoakan pelayanan Gereja Kristus, semua bagian, pos, yayasan, dan lain-lain sebagainya, supaya dimampukan oleh Tuhan melakukan kehendak Sang Kepala Gereja, Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita juga dapat ikut terlibat secara langsung dalam pelayanan, baik dalam kemajelisan, kepengurusan, bagian, yayasan, pos, pelayanan misi, memberi pelatihan, dan lain sebagainya. Kita juga dapat menopang pelayanan gereja kita dengan menyisikan dana atau berkat dari Tuhan yang Tuhan percayakan, titipkan, berikan kepada kita. Yang pasti firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa berita keselamatan itu bukan hanya untuk kita jemaat Tuhan, tetapi untuk seluruh bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Kata raja menunjukkan bahwa kabar baik itu juga adalah kabar untuk para penguasa, pemerintah, dan lain sebagainya. Sebab mereka juga memerlukan kabar baik, kabar keselamatan. Bapak Ibu, mari kita terus melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami sudah membaca Alkitab. Kami memohon kiranya Tuhan menguatkan, meneguhkan kami untuk terus setia dalam panggilan kami sebagai jemaat, melayani, mengasihi Tuhan melalui Gereja Kristus Ketapang, gereja tempat di mana kami bersama-sama bersekutu sebagai jemaat Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.